Pesona si gadis desa, episode 206 dengan judul Obat Hangat. Selamat mendengarkan. Nita langsung menutup mulutnya begitu Lucy selesai membaca surat yang ditinggalkan oleh Luri. Sungguh, tidak sedikit pun ada yang menyangka kalau keberangkatan Luri yang begitu mendadak ternyata didasari oleh rasa kecewa yang sangat luar biasa. Pantaslah jika gadis baik itu memilih untuk pergi menjauh setelah mengetahui fakta kalau pria yang disukainya telah menghamili wanita lain. Kurang ajar, tega sekali Vedo mempermainkan adikku sampai seperti ini. Aku tidak terima, dia harus mendapatkan pelajaran dariku. Geram Glenn sambil meninju sofa yang sedang dia duduki. Matanya berkilat marah. Dia benar-benar murka akan sikap Vedo yang dengan terang-terangan berani menyakiti perasaan adik ipar dan juga keluarganya. Glenn tidak terima. Benar Kak Glenn, aku setuju kalau kau ingin memberi pelajaran pada laki-laki itu. Mengecewakan sekali. Padahal Kak Luri begitu tulus menjaga perasaannya hanya untuk dia seorang. Dasar buaya, timpal Nania ikut merasa geram. Melihat anak dan menantunya begitu marah, Luyan hanya diam saja sambil menghela nafas panjang. Di awal mendengar isi surat putrinya sebenarnya Luyan sempat merasa kaget dan juga kecewa akan apa yang telah diperbuat oleh Vedo. Akan tetapi Luyan berusaha untuk menyadarkan diri agar tidak menghakimi Vedo secara sepihak. Luyan yakin betul kalau Vedo tidak akan mungkin melakukan perbuatan serendah itu karena dia percaya kalau Nyonya Abigail dan juga Tuan Mateo tidak akan mendidik putra mereka dengan cara yang salah. Belum lagi dengan status Vedo sebagai pewaris dari keluarga Eiji. Sangat mungkin kalau Vedo menjadi incaran banyak wanita kaya hingga mampu menimbulkan fitnah semacam ini untuk merusak hubungannya dengan Luri. Di sini Luyan bukan tidak membela putrinya. Dia hanya berpikir melalui sudut pandang kedua belah pihak. Putrinya kecewa lalu memutuskan untuk pergi lebih awal ke London. Itu sangat wajar dilakukan mengingat Luri masih seorang remaja labil yang masih belum tahu bagaimana cara membuat keputusan dengan benar. Dan jika tebakan Luyan tidak meleset, sebentar lagi Vedo pasti akan datang ke Shanghai kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu, tenanglah, Luri pasti baik-baik saja di sana, ya? Ucap Lucy cemas melihat sang ibu menjadi begitu syok setelah mengetahui isi surat yang ditulis oleh adiknya. Adikmu, Lucy, bagaimana bisa Luri menyembunyikan masalah sebesar ini dari kita semua? Harusnya dia itu jujur, bukan malah diam lalu pergi dengan hati kecewa seperti ini, sahut Nita pilu memikirkan nasib putrinya. Lucy, bagaimana nanti jika di sana Luri nekat melakukan sesuatu yang bisa menyakiti dirinya sendiri? Ibu takut, Nak. Kau jangan berpikir yang tidak-tidak, Nita. Luri kita bukan anak yang berpikiran dangkal seperti itu. Dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang bisa membuat kita semua merasa kecewa padanya. Hati-hati kalau mau bicara, karena ucapan adalah doa, tegur Luyan dengan tegas. Ayah, ibu, lihat ini, pekik Nania sembari mengarahkan layar ponsel pada ayah dan ibunya. Keluarga wanita yang dihamili oleh Kak Vedo membuat konferensi pers secara terbuka di beberapa media. Wah, ini sudah tidak tertolong lagi. Kalau mereka sudah sampai berbuat seperti ini, itu tandanya yang ditulis oleh Kak Luri memang benar kalau Kak Vedo telah menghamili wanita lain. Jahat. Menjijikan sekali kelakuannya. Ya Tuhan, bagaimana ini ayah? Kalau Luri sampai melihat berita itu hatinya pasti akan sangat hancur nanti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lucy panik sembari mendengarkan konferensi pers yang sedang berlangsung. Semua tenang. Ayah yakin Vedo tidak akan mungkin melakukan hal serendah itu pada seorang wanita. Kalaupun benar wanita itu mengandung anak Vedo,
Nyonya Abigail dan Tuan Mateo pasti tidak akan tinggal diam. Lebih baik sekarang kita tunggu saja seperti apa respon dari keluarganya Vedo. Mereka tidak mungkin tidak membuat pernyataan balik untuk merespon pernyataan wanita itu. Berdoa saja, semoga yang dikatakan oleh wanita itu tidaklah benar. Jawab Luyan dengan perasaan campur aduk. Vedo, kau pernah berjanji tidak akan menyakiti Luri. Kau juga telah berjanji tidak akan mengkhianati kepercayaan yang telah Paman berikan. Segeralah datang kemari lalu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara kau dengan wanita itu. Kasihan Luri, Vedo. Dia pergi dengan perasaan yang hancur lebur, ujar Luyan dalam hati. Oh, jadi wanita yang dihamili oleh Kak Vedo adalah wanita tidak sopan itu ya? Hah, pantas wajahnya seperti tidak asing. Ternyata dia. Semua mata langsung menoleh ke arah Nania begitu mereka mendengar perkataannya. Nita yang saat itu posisi duduknya paling dekat Nania pun segera memintanya untuk menjelaskan. Nania, apa kau mengenal siapa wanita itu? Di mana? Dan kapan kalian bertemu? Ibu, beberapa waktu lalu wanita itu pernah datang ke sekolah untuk mencari Kak Luri. Dia mengaku sebagai kekasih Kak Vedo dan akan segera melangsungkan pernikahan dengannya. Tapi karena waktu itu aku khawatir dia akan menyakiti Kak Luri, aku memutuskan untuk berpura-pura menjadi Kak Luri saja. Wanita itu lalu memintaku untuk meninggalkan Kak Vedo. Dia juga bilang kalau mereka sudah sering tidur bersama. Sahut Nania dengan lancar memberitahu keluarganya tentang kelakuan wanita yang saat ini masih melakukan konferensi pers di media. Aku merasa sangat kesal melihat cara wanita itu membanggakan dirinya yang pernah tidur bersama seorang laki-laki. Jadi ya sudah, aku balas saja dengan mengatakan kalau aku dan Kak Vedo juga sudah tidur bersama di berbagai tempat. Setelah mengatakan itu semua, aku mengusirnya pergi dan meminta dia supaya jangan datang lagi ke sekolah. Tapi apa Nania? Ayo cepat beritahu ibu, desak Nita tak sabar. Ya ampun, sabar sedikit ibu. Aku kan perlu menarik nafas dulu, sungut Nania. Oh, maaf. Ibu terlalu mengkhawatirkan kakakmu sayang. Jangan marah ya. Nania mengangguk. Setelah itu Nania menarik nafas sebanyak-banyaknya kemudian kembali melanjutkan ceritanya. Tapi ternyata wanita itu datang lagi ke sekolah dan akhirnya bertemu dengan Kak Luri. Mereka kemudian saling bicara dan Kak Luri tidak memberitahukan apa yang mereka berdua bicarakan. Dan anehnya Bu, walaupun Kak Luri tahu kalau wanita itu adalah kekasihnya Kak Vedo, dia terlihat biasa-biasa saja. Bahkan hubungannya dengan Kak Vedo tetap lancar jaya sampai masalah ini muncul. Nita terdiam. Dia lalu melihat ke arah suaminya yang terkesan tenang dalam menyikapi masalah yang sedang terjadi. Mungkin di sini Luri cukup labil karena dia lebih memilih pergi daripada menanyakan kebenarannya langsung pada Vedo. Akan tetapi dari yang Nania katakan aku bisa menarik kesimpulan kalau Luri cukup dewasa karena dia bisa berdamai dengan masa lalunya Vedo. Besar kemungkinan di sini Vedo hanya sedang difitnah mengingat bagaimana wanita itu sangat ingin Luri berpisah dari Vedo. Ucap Luyan tanggap kalau sang istri tengah menunggu pendapat dari sudut pandangnya. Sama seperti yang aku katakan tadi Nita, lebih baik kita tunggu Vedo datang untuk menjelaskan pada kita semua. Bukankah seharusnya hari ini dia dan Luri saling bertemu ya? Iya ayah, hari ini rencananya Luri akan memberitahu Vedo kalau dia akan kuliah di London. Tapi ayah, apa mungkin Vedo masih terfikir untuk datang kemari di tengah-tengah masalah yang sedang muncul di hidupnya? Tanya Lucy meragu. Dia bingung apakah harus mempercayai isi surat adiknya atau lebih percaya dengan yang ayahnya katakan. Kalau Vedo benar-benar memikirkan perasaan Luri,
Hari ini dia pasti akan tetap datang. Terlepas dari kabar buruk yang sedang menyeret namanya, ayah tahu betul kalau Vedo sangatlah mencintai Luri. Dia pasti sedang ketakutan sekarang, jawab Luyan dengan pasti. Apapun alasannya nanti, aku tetap tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja, ayah. Vedo sudah berani membuat adikku bersedih. Dia harus merasakan obat hangat dariku. Sela Glenn tetap kekeh pada keinginan awalnya untuk memberi sedikit pelajaran pada Casanova sialan itu. Glenn, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Lebih baik kita menurut apa kata ayah saja. Biarkan Vedo menjelaskan pada kita semua tentang berita yang sedang heboh di media. Sahut Lucy berusaha membujuk suaminya yang sedang marah. Sweetie, Luri dan Nania adalah adik-adikku. Jadi aku tidak akan tinggal diam saja jika ada seseorang yang menyakiti mereka. Tak terkecuali dengan Vedo juga. Dia memang temanku, tapi jika sudah berani menyenggol keluargaku, tidak akan ada kata teman lagi di antara kita. Jadi tolong nanti jika Vedo datang jangan ada yang menghalangiku, oke? Aku setuju denganmu, Kak Glenn. Kebetulan aku akan segera mengikuti kompetisi bela diri. Aku butuh kelinci percobaan untuk mengetes kemampuanku. Nanti kita bagi dua ya, Kak. Kau atau aku yang akan menyerang Kak Vedo lebih dulu? Tanya Nania dengan begitu bersemangat melakukan negosiasi dengan kakak iparnya. Aku yang pertama. Tidak puas jika aku harus mendapat sisa darimu, jawab Glenn. Baiklah. Tidak masalah. Lucy, Nita, dan juga Luyan hanya ternganga syok melihat bagaimana santainya Glenn dan Nania saling berbagi kesempatan untuk menghajar Vedo. Jika kabar ini benar, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai satu hukuman. Akan tetapi jika kabar ini hanyalah fitnah, berarti Vedo akan menjadi korban salah sasaran. Kasihan sekali.